Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa walahin people. Selamat datang kembali di Hikmah Senja bersama Al-Fakir Salkaf. Kita sempat membahas di episode sebelumnya tentang rezeki dan berbicara tentang rezeki yang paling besar, rezeki yang paling nikmat, rezeki yang paling agung yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan beribadah ini enggak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sembarang orang. Kenikmatan beribadah ini dicapai melalui usaha demi usaha agar hamba tersebut bisa menikmati ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Buat kamu yang sudah bisa menikmati ibadah apapun, kamu menikmati ibadah sholat, kamu menikmati ibadah puasa, bahkan kamu menikmati bacaan Al-Quran yang didengarkan kepadamu, pegang itu baik-baik, jaga itu baik-baik, syukuri itu benar-benar, karena itu adalah nikmat terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena tidak semua orang diberikan kenikmatan menghamba beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nikmat yang ada di saat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat-nikmat lainnya, nikmat dunia lainnya, nikmat makan ada ujungnya, yaitu kenyang. Nikmat jalan-jalan ada capeknya. Nikmat berbelanja bahkan ada pusingnya karena duit kita habis barangkali. Nikmat apapun ada cacatnya. Tapi nikmat beribadah, nikmat menghamba sama Allah Subhanahu wa taala akan diubah sama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi nikmat yang sempurna yang akan kita rasakan saat kita berkumpul sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa menikmati penghambaan peribadatannya sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa nikmat ibadah bisa hilang? Apa saja yang menghalangi kita bisa menikmati peribadatan, bisa menikmati penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal. Yang pertama dan yang paling berpengaruh yang membuat kita kehilangan kenikmatan beribadah sama Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kemaksiatan yang kita lakukan. Apapun maksiatnya. Pandangan yang haram yang kita lihat membuat kita tidak lagi nikmat memandang sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa melihat sesuatu dengan syahwat yang salah. Kita akan hilang kenikmatan untuk memandang seorang ulama, seorang soleh yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Hati-hati, itu juga pandangan haram. Bukan hanya melihat sesuatu dengan syahwat, tapi memandang orang lain dengan pandangan yang haram, itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat bisa menikmati itu, maka akan kehilangan kenikmatan memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Gimana sih caranya supaya pandangan kita diarahkan supaya bisa memandang sesuatu yang mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala? Caranya cuma satu kata, satu kalimat. Paksain untuk kita mau melihat sesuatu yang mendekatin diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang menambah keimanan kita, melihat sesuatu yang menambah ketakwaan kita, melihat sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Melihat Al-Qur'anul Karim atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat orang lain dengan pandangan husnuzon atau berprasangka baik, bahkan cenderung mendoakan mereka. Gak boleh kita memandang orang lain dengan pandangan suzon, apalagi pandangan merendahkan walaupun dia ahli maksiat. Gak boleh. Ganti pandangan tersebut dengan pandangan doa, pandangan harap, pandangan baik kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jaga betul-betul pandangan kita. Kalau kita nggak bisa menjaga pandangan kita, maka ghaddul basar lebih diutamakan atau menundukkan pandangan lebih diutamakan. Kata seorang saleh berkata, satu pandangan haram kita hindarkan, maka Allah akan gantikan kenikmatan iman di dalam hati kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu baru dari segi pandangan. Apalagi yang membuat nikmat beribadah hilang dari kita adalah makan makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, sengaja ataupun tidak, makan makanan haram yang kita makan akan berpengaruh terhadap spirit atau semangat beribadah kita, semangat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
makan makanan yang haram minimal akan membuat kita malas untuk beribadah, dan minimal akan membuat kita gampang untuk bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hal kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa menikmati peribadatan sama Allah Subhanahu wa taala, jaga makanan kita. Makanan yang haram itu ada dua. Yang pertama haram zatnya, atau sesuatu hal tersebut memang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya yang sama-sama kita ketahui dalam segi minuman khamar dan sesuatu yang memabukkan dan apapun yang kita ketahui dari segi zatnya. Dan haram karena penyebabnya. Penyebab dalam artian cara mendapatkannya adalah bukan dengan yang halal, dengan cara yang haram, dengan curang atau hak orang lain yang kita makan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hal kedua adalah jaga apa yang masuk ke mulut kita. Yang ketiga, yang membuat kita kehilangan kenikmatan beribadah, menghamba sama Allah Subhanahu wa taala adalah karena lingkungan kita yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menikmati peribadatan sama Allah Subhanahu wa taala, cara paling gampang kumpul sama orang soleh. Udah, itu cara paling gampang. Kalau kita belum bisa menjaga pandangan kita, belum bisa menjaga lisan kita, belum bisa menjaga mulut kita, setidaknya kumpul banyak-banyak sama orang soleh, banyak-banyak kumpul sama orang-orang beriman. Kumpulnya kita sama mereka akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita sama mereka akan mempengaruhi keimanan kita, akan mempengaruhi kepribadian kita. Minimal kita jadi semangat beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang luar biasa besar ini. Teman-teman, jangan lupa saksikan Hikmah Senja setiap hari Jumat di Intoday Media, dan tahun ini ditemani oleh Al-Fakir Isa Al-Kaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.